I do. The Mermaid Lake of the Dead, film horor dari Rusia yang menurutku nggak ada horornya sih, lebih banyak konyolnya. Menceritakan misteri dari sebuah danau yang dihuni oleh hantu mermaid wanita. Hantu ini dapat membuat semua laki-laki jatuh cinta hingga kehilangan akalnya. Dari sini aja udah aneh banget ya. Siapa sebenarnya asal-usul hantu si tukang pelet ini? Yuk kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan seorang anak kecil yang bercerita tentang dongeng putri duyung yang sama sekali tidak menyenangkan. Kemudian dilanjut dengan adegan seorang pria yang tengah berdiri di pinggir danau, yang tiba-tiba terjatuh ke dalam danau. Sang kekasih yang melihatnya langsung menolongnya, bergumam tentang menukarkan nyawanya untuk sang pria. Dengan ajaib, sang pria muncul dari danau dan berenang ke tepian. Namun sang wanita ditarik oleh makhluk tak kasat mata ke dalam danau tersebut. Latar waktu beralih ke masa depan. Marina dan Roma adalah sepasang kekasih. Roma merupakan atlet renang. Ia ingin mengajari pacarnya supaya jago renang juga. Malah berakhir dengan Marina yang hampir mati tenggelam. Itu membuat Marina ngambek. Diketahui Roma dan Marina hendak melaksanakan pernikahan. Mereka diberi rumah oleh ayahnya Roma untuk mereka tempati nanti. Ilya, sahabat Roma, mengajaknya untuk melaksanakan pesta lajang di rumah tersebut. Sebelumnya mereka mengecek kondisi rumahnya. Sudah puluhan tahun tidak ditempati. Ternyata adegan laki-laki di awal adalah ayahnya Roma dan wanita yang terseret ke danau adalah ibunya. Di ruang basement air membanjiri ruangan. Saat sudah dimulai pesta lajang, alih-alih mendapatkan kesenangan, Roma pergi ke pinggir danau dekat rumah tersebut untuk berenang. Mau-maunya ya berenang ke danau yang belum tahu aman apa enggaknya, di malam yang dingin lagi. Lalu ia bertemu seorang gadis. Entah mengapa ia langsung kepincut dan menciumnya. Roma yang terjatuh pingsan di tepi danau ditemukan oleh kawannya pada pagi harinya. Ilya menemukan sisir yang ia kira itu milik Roma. Sejak sisir itu terbawa di baju Roma, petaka mulai terjadi. Roma seperti terbayang-bayang dan selalu diikuti gadis misterius itu. Ia juga jatuh sakit. Ketika mengikuti lomba renang, ia tidak fokus. Kolam renangnya seolah-olah berubah menjadi danau. Roma tiba-tiba sudah ada di danau itu dan bertemu kembali dengan wanita misterius. Lomba kali itu pun jadi kacau. Olga, kakaknya Roma, curiga dengan sisir yang kini di tangan Marina. Sisir itu sama dengan sisir yang ada di foto kedua orang tuanya. Suatu malam, Marina melihat Roma sedang bersama wanita di kamar mandi. Ketika ia buka kamar mandi sudah kosong. Kemudian ada sisir di bak mandi. Ketika Marina hendak mengambil, sebuah tangan menarik rambutnya. Dan ternyata itu hanya mimpi. Roma akhirnya cerita keanehan-keanehan yang terjadi. Tentang pertemuannya dengan wanita misterius yang berada di danau itu. Mendengar itu, Marina jadi cemburu dan menganggap Roma telah selingkuh. Hal-hal ganjil terus saja terjadi. Sakit Roma pun semakin parah. Olga mengajak adiknya menemui ayahnya, ditemani Marina dan Ilya. Terlihat kondisi sang ayah seperti sedang tidak baik-baik saja. Sudah lama mereka tidak bertemu. Setelah Marina menunjukkan sisir itu, si ayah langsung marah-marah dengan kejadian yang sudah dialami Roma. Ia pun menceritakan peristiwa 20 tahun yang lalu. Sama seperti Roma, ayahnya bertemu wanita misterius itu di danau dan tak bisa menghindarinya. Namun istrinya punya cara untuk menyingkirkannya. Tapi ia salah. Ibu Roma malah diculik dan ditenggelamkannya. Sejak saat itu ayah Roma sangat kehilangannya. Bukan pada ibu Roma, tapi pada si hantu danau itu. Ia seperti sudah cinta mati. Ia juga mengatakan pada Roma bahwa wanita itu akan membuatmu gila. Marina tidak pantang menyerah. Ia segera mengajak semua pergi ke danau tersebut. Olga dan Ilya mengecek danau, sedangkan Roma dan Marina stay di rumah tua. Meskipun sempat hampir diseret makhluk-makhluk aneh di danau, Ilya berhasil mendapatkan informasi. Ada sebuah batu nisan di dasar danau dengan nama Lisa Grigorieva. Di lain tempat, Marina menemukan gubuk tua di samping rumah. Ia masuk dan diberi kejutan dengan penampakan hantu ibunya Roma yang sedang melakukan ritual tertentu. Lalu di dalam rumah, Roma ditarik oleh sosok tak kasat mata sampai hampir masuk ke ruang basement. Untungnya Marina berhasil menyelamatkan.
Kemudian Marina membuat air panas. Ini aneh nih, rumah udah puluhan tahun tapi perabotannya masih berfungsi baik aja, kayak kompor, kasur, dan lain-lain. Setelah melihat penampakan di gubuk tadi, Marina menyimpulkan bahwa ia seharusnya melakukan ritual juga, meminta kepada roh Lisa agar mau mengembalikan Roma. Sama seperti ibu Roma dulu yang minta ayah Roma dikembalikan. Malam hari, Marina mencoba masuk, menyiapkan lilin-lilin, dan tanpa tahu caranya seperti apa, ia nekat saja melakukan ritual. Sempat gagal-gagal terus, tapi akhirnya ia berhasil mendapat petunjuk dengan cara melihat dari 2 cermin. Marina diperlihatkan masa lalu si Lisa Grigorieva ini. Jadi dulu, Lisa punya kekasih yang saling mencintai, tapi ternyata ia dikhianati. Si pria menikah dengan wanita lain dan sudah tidak cinta lagi dengan Lisa. Lisa marah, membunuh si pria dan terjun ke danau. Ilya yang sedang menunggu di luar, tiba-tiba hantu merembet itu datang. Dan ya, bisa ditebak, Ilya juga ikut-ikutan dicium dan kena rayuan maut sang hantu. Sementara itu, Roma semakin sakit. Kesadarannya semakin hilang, hingga berani menyerang Olga. Untungnya Roma segera sadar. Ia langsung mencari Marina di gubuk. Di dalam, banyak Marina yang mengepung. Roma sempat bingung, tapi akhirnya ia berhasil menemukan Marina yang asli. Ritual berhasil. Hantu Lisa telah mengambil sisir. Sejenak situasi membaik. Tapi ternyata tidak. Teror masih berlanjut. Ilya yang sudah nggak waras masuk ke basemen. Roma panik dan mencarinya, hingga ia kembali diganggu hantu Lisa. Demi keselamatan, mereka terpaksa meninggalkan Ilya dan pergi menggunakan mobil. Elah, apesnya hujan turun, dan mobil tiba-tiba mogok. Adegan menegangkan terjadi. Saat Roma memperbaiki mobil, Lisa datang membuat seisi mobil dipenuhi air. Marina dan Olga terjebak. Hampir saja tenggelam sebelum akhirnya Roma memecahkan kaca mobil. Mereka benar-benar bingung, kenapa hantu Lisa masih mengejar? Roma sadar, sepertinya dirinya lah yang diinginkan hantu Lisa. Roma langsung lari menuju danau. Marina mengejar, tapi tiba-tiba Olga memukul kepalanya. Hantu Lisa datang dan selalu dengan pertanyaan yang sama. Apakah kau mencintaiku? Ternyata Lisa tahu kalau Roma berbohong. Latar waktu berubah malam. Ini janggal banget nih, perasaan tadi baru pagi. Olga telah mengikat Marina, berniat menjadikan Marina tumbal agar adiknya bisa kembali. Berkali-kali memanggil hantu Lisa namun gagal. Hingga tiba-tiba datang ayah Roma. Sang ayah mengingatkan, Olga tidak perlu melakukan itu semua. Ia akan berkorban menjadi tumbal demi keselamatan anak-anaknya. Yang ditunggu akhirnya muncul. Ayah Roma sangat merindukan Lisa. Namun naas, sepertinya hantu Lisa tak menerima ayah Roma. Marina yang berhasil melepas tali punya ide memotong rambut Lisa. Dan benar saja, kelemahan Lisa ada di rambutnya. Marina langsung ke danau dan menyelam untuk mencari Lisa. Aneh deh, bukannya Marina nggak bisa renang ya? Di dalam air ia bertarung dan berhasil menggunting rambut Lisa. Hal itu membuat Roma terbangun. Marina naik ke atas, berpelukan dan memberikan pertanyaan. Do you love me? Roma jadi curiga dan takut dong. Akhirnya dengan sigap, ia langsung menggunting rambut Marina. Ternyata benar, itu adalah jelmaan hantu Lisa. Hantu Lisa kalah dan musnah. Selanjutnya, Roma segera mencari Marina di dasar danau. Untungnya ketemu dan diselamatkannya. Jadi di ending film hanya Roma dan Marina yang selamat. Film pun berakhir. Film ini sebenarnya cukup memiliki pace alur yang cukup cepat. Kita seperti digiring dengan tidak karuan, dipaksa untuk mengikuti teror demi teror yang menghantui tanpa tahu ada apa sebenarnya. Lebih banyak mengandalkan jump scare yang menurutku biasa-biasa aja. Apalagi tokoh sang Putri Duyung. Judulnya kan Putri Duyung ya, tapi sosoknya sama sekali bukan Putri Duyung. Itu hanya arwah yang gentayangan di danau. Kita tidak terlalu diperlihatkan lebih dalam lagi soal sosok hantu Putri Duyung ini. Pada intinya, film ini hanya berisi adegan-adegan para tokoh yang ingin selamat dan mengganti-ganti cara mengalahkan si hantu Lisa.